Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yasmin Azahra, mahasiswa aktif Universitas Darul Ma'arif. Saya dengan NIM 2288201035 dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 4A akan memaparkan materi yang berjudul menulis laporan hasil observasi untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu dengan mata kuliah Bahan Ajar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Fitri Mutmainah. Di sini kita mulai saja dengan materi pertama, yaitu pengertian teks observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu dari hasil sebuah pengamatan. Atau mungkin definisi menurut para ahlinya yaitu bahwa teks laporan hasil observasi adalah catatan atau tulisan yang isinya mengenai seluruh proses penelitian, mengamati situasi dan kondisi, sehingga isi dari teks tersebut adalah hasil dari pengamatan situasi dan kondisi tertentu selama melakukan penelitian. Isi teks dapat berupa data yang sifatnya valid sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks observasi. Yang pertama itu mengandung fakta, yang kedua itu bersifat objektif, dan yang ketiga ditulis lengkap dan menyeluruh. Yang keempat itu bersifat kekinian. Selanjutnya ada struktur teks observasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau klarifikasi. Yang kedua itu ada bagian deskripsi bagian. Yang ketiga itu ada bagian deskripsi manfaat. Contoh dari teks hasil laporan observasi yaitu komodo. Komodo adalah jenis reptil yang besar, memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal. Bedanya, ukuran hewan ini sangat besar. Komodo merupakan hewan langka yang masuk ke dalam kategori dilindungi. Komodo telah dinyatakan sebagai hewan nasional negara tersebut. Sekilas, komodo terlihat seperti biawak biasa. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, hewan ini jauh lebih besar daripada biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia, atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya, sehingga membuat panjang tebal hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Kepala komodo agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna. Mulutnya juga agak memanjang dengan gigi tajam yang banyak serta menyelimuti rahang di sekitar rahangnya. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjular keluar dan bercabang pada tepiannya. Selanjutnya, kulitnya bersisik dan tampak keras, tapi memiliki pola yang indah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan sedikit bias kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan-lipatan kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak, depan dan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Cakar komodo sangatlah tajam dan menikuk. Bentuknya mirip cakar burung elang. Warnanya hitam legam dan biasanya digunakan untuk bertarung melawan mangsanya. Komodo boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki sisik yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Jadi, hewan ini merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Apakah murid-murid paham atas apa yang saya paparkan? Apabila paham, cobalah buat contoh dari hasil teks laporan observasi yang bisa atau yang kalian pahami dari yang saya paparkan tadi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.